6,5 tahun yang kita tahu, lalu kemudian yang viralnya lagi itu hakim bilang begini, karena dia sopan, santun gitu ya, salam, dan sebagainya. Siapa? Maling kayu 5 tahun, maling ayam 7 tahun, maling kundang jadi mantu. Kalau ada yang bilang gitu kan. Nah ini kok maling uang negara 3 triliun cuma 6,5 tahun gitu. Perilaku korup itu terjadi juga sektor buruh gitu ya, atau misalnya di isu perburuan gitu, termasuk ketika orang mencari pekerjaan gitu ya, ketika ada buruh yang berkasus. Yang membedakan kita dengan hewan itu kan kita berpikir, punya otak. Ya masa Tuhan sudah memberikan kita otak untuk berpikir, menggunakan dengan sebaik-baiknya dan sehormat-hormatnya. Salam persatuan, salam solidaritas. Selamat datang kembali di Pustaka Buruh. Sudah lama nih kita nggak ngobrol-ngobrol lagi karena memang kesibukan masing-masing. Dan hari ini kita bisa ngobrol lagi dengan salah satu narasumber yang tidak asing bagi kita semua. Tidak asing. Ya, sudah terkenal lah di dunia perburuhan. Berarti kalau tidak asing, manis. Ya, manis. Hari ini kita akan ngobrol sesuatu yang hangat, sesuatu yang viral, sesuatu yang baru terjadi kemarin bersama dengan Bung Akbar. Selamat datang Bung Akbar. Halo Bung Andi. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Puji syukur, puji Tuhan. Ya oke. Nah ini yang saya bilang tamu spesial kita yang sudah lama buana di hidup. Pakai itu berapa telur spesial? Ya kan, karena Bung Akbar ini salah satu petinggi di salah satu organisasi. Bukan petinggi militer ya? Enggak, kalau petinggi militer kan enggak. Jadi kita wajib militer kalau itu kan. Oke. Ya, ngobrol apa kita malam ini? Ada yang hangat nih. Ya. Nah, bukan hangat sih, apa sih yang baru, yang viral lah, yang baru-baru terjadi, tahu lah. Kasus yang kemarin sidang yang katanya merugikan negara sampai 300 triliun. Oh, kan? Itu bukan hangat. Jadi pernah panas, terus dingin, terus hangat lagi gitu. Karena jadi tapi ada yang kurang kalau kita bicara hangat ataupun panas itu. Kopinya nggak ada nih. Oh iya, kopinya nggak ada. Oke lah, nanti kita bikin ya. Gimana nih perjalanan ke sini sebelum kita ngobrol yang panas-panasan itu? Ya, karena ngomongin soal panas, karena naik motor makanya panas. Mau naik motor ya? Kita belum punya mobil. Kasihan banget sih. Nanti. Transportasi juga nggak nyampe ke sini kan, misalnya kayak kalau kereta. Terlen lah ya. Iya. Oh iya. Jadi nanti nyari yang praktis aja lah naik motor. Dengar kabar kan katanya Tangerang mau pecah nih. Nanti katanya mau di bagian utara sana mungkin ada jalur transportasi yang baru mungkin nanti. Tangerang Utara mungkin nanti ya, tapi nggak tahu kapan. Oke lah, itu next aja lah ya. Kita bicara masalah kasus korupsi kemarin nih. Oke. Nah, saya sudah sudah mengumpulkan beberapa pertanyaan, nggak banyak lah. Cuman nanti kita ngobrol aja gitu maksudnya. Yang kayak kuis pertanyaan. Nggak dong, masa kuis. Jadi kasus korupsi kemarin. Iya. Yang kita tahu adalah salah satu suami dari artis lah gitu ya, tertangkap mengenai dia kasus korupsi kalau nggak salah sekitar 271 triliun kalau nggak salah ya. Ya kalau dibuangnya mungkin 300 triliun secara potensi kerugian negara lah gitu kan. Iya. Nah dari kasus tersebut kan kemarin ramai tuh mengenai putusannya gitu ya, 6,5 tahun yang kita tahu, lalu kemudian yang viralnya lagi itu hakim bilang begini, karena dia sopan, santun gitu ya, salam, dan satu lagi apa? Siapa? Nanti kita gara-gara itu nanti. Nggak apa-apa, kita menyerempet dikit. Ya. Itu 4 S itu, lalu kemudian 6,5 tahun penjara. Ya kan, ya kalau kita lihat kasus-kasus yang kecil kayak misalnya kayak kasus maling ayam, maling kayu yang maling kayu 5 tahun, maling ayam 7 tahun, maling kundang jadi batu. Kalau ada yang begitu kan. Nah ini kok maling uang negara 3 triliun cuma 6,5 tahun gitu loh. Maling sandal digebukin. Nah, jadi pertanyaannya adalah kenapa kita ini sebagai buruh nih, kenapa harus membicarakan tentang korupsi?
Satu, bahwa korupsi itu adalah persoalan kita bersama gitu ya. Itu adalah persoalan warga negara, persoalan masyarakat, termasuk buruh di dalamnya. Ya. Karena itu berkaitan dengan uang negara yang seharusnya itu diperuntukkan buat kemaslahatan umat gitu ya, kemaslahatan rakyat Indonesia lah. Bayangkan saja kerugian negara 300 triliun itu kalau diperuntukkan buat masyarakat itu lumayan sangat berharga. Berapa anak yang bisa disekolahkan untuk mendapatkan akses pendidikan yang gratis? Betul. Berapa buruh misalnya bisa diberikan akses terhadap perumahan? Betul. Berapa petani yang bisa disubsidi pupuknya dari duit tersebut? Berapa nelayan yang bisa dibelikan perahu? Atau berapa masyarakat yang tidak punya tanah bisa dikasih tanah gitu ya dari duit tersebut? Artinya memang bukan wacana atau isu soal korupsi itu tidak hanya untuk kalangan tertentu saja, misalnya tuh kalangan akademisi atau orang yang berkecimpung di kampus gitu. Kita di Serikat Buruh misalnya juga punya kepentingan terhadap isu tersebut. Ya. Bayangkan saja misalnya waktu ketuanya Abraham Samad pernah kan mengatakan tuh, ketua KPK yang dulu ya. Ya, bahwa ketika tambang itu sektor tambang loh, tidak dikorupsi, uang negara bisa memberikan sampai 30 juta kalau nggak salah gitu per kepala untuk rumah tangga gitu. Dan itu baru sektor tambang gitu, belum sektor lain, transportasi, isu-isu misalnya di BUMN gitu ya, atau misalnya di sektor-sektor yang yang kemarin banyak diisukan di korupsi gitu ya, kementerian dan segala macamnya itu, di kepolisian, di institusi kepolisian dan lain-lain itu. Termasuk juga kalau misalkan tidak ini yang bisa berkaitan langsung dengan buruh lah ya. Contoh misalnya kasus pekerja pabrik langsung lah. Kalau misalkan tidak ada oknum pejabat ataupun oknum swasta yang tidak korupsi gitu, tidak bermain dengan uang negara, yang berkaitan langsung dengan pekerja, misalkan pekerja rumah tangga, kan bisa saja tuh kalau kas negara itu lancar keluar masuk gitu ya, bisa saja kayak tadi pelayanan rumah sakit yang BPJS yang saat ini kita tahu pelayanan rumah sakit yang tidak jelas gitu kan ya, bukan tidak jelas sih, maksudnya masih ada kesenjangan gitu loh antara BPJS dengan yang tidak BPJS gitu loh. Apalagi yang punya BPJS saja masih ada kesenjangan, apalagi yang tidak punya BPJS gitu. Maksudnya ada kesenjangan itu dengan orang-orang yang di luar dari jaminan sosial yang diberikan oleh negara gitu loh. Contoh kayak swasta gitu. Itu kan tentu dia ada misalkan perbedaan pelayanan mungkin begitu kan. Coba kalau misalnya tidak dikorupsi, tentu pelayanan di rumah sakit pun secara maksimal kan bisa, secara dana itu kan mengucur gitu ya. Nah itu yang menurut saya mungkin lebih ke dampak langsung gitu ya. Ya, atau mungkin pendidikan gitu, gimana? Sebenarnya gini, tindakan korup itu kalau kita berbicara soal sektor atau di dunia perburuan lah, perilaku korup itu juga terjadi di dunia ketenagakerjaan. Taruh kayak gini, isu yang sering kita dengar gitu ya. Orang kalau mau masuk kerja di pabrik tertentu dia harus bayar. Atau bisa gini, ada kasus kawan-kawan buruh ketika masuk ke pengadilan industrial itu digalakkan. Dan tanda kutip ada dugaan. Suap tadi. Suap, dugaan ya, disuap atau jaksanya disuap. Itu kan. Jadi perilaku korup itu terjadi juga di sektor buruh gitu ya, atau misalnya di isu perburuan gitu, termasuk ketika orang mencari pekerjaan gitu ya, ketika ada buruh yang berkasus, dan termasuk bantuan kepada buruh juga ada potensi untuk dikorup, karena kan program Kemenaker misalnya kan banyak itu. Nah, potensi itu dikorupnya juga banyak gitu ya. Sehingga memang isu isu soal korupsi ini juga sangat penting didiskusikan, menjadi wacana di teman-teman buruh, terutama di serikat pekerja gitu ya. Biar isunya ini, kalau kita lihat sekarang elit gitu ya, isu korupsi gitu ya, seakan-akan bahwa
persoalan pemburuan tidak ada kaitannya di korupsi, padahal kan sebetulnya erat banget ya, kaitannya apa? Berdampak langsung juga kan? Betul betul. Termasuk karena begini, persoalan jadi kalau bagi kita gitu, jadi persoalan korupsi itu kan perampokan sebenarnya, maling gitu, maling duit negara sebenarnya gitu, karena dia bahayanya itu sangat besar. Karena seharusnya dari duit itu orang bisa makan, orang bisa periksa ke dokter dengan gratis, orang bisa pendidikan sampai ke universitas misalnya secara gratis. Tapi gara-gara dikorup, gitu, akses tersebut jadinya tertutup gitu ya, karena duitnya itu dirampok oleh orang tertentu gitu, atau orang oknum pejabat tertentu begitu. Nah, sebenarnya tadi saya ada pertanyaan yang kedua sebetulnya, tapi mungkin sudah dijawab karena kaitannya dengan buruh itu tadi itu. Korupsi dengan kaitan dengan buruh itu. Artinya kita berdampak, berkaitan, dan juga memang menjadi korban langsung gitu kan ya. Iya. Secara masyarakat umum kita juga sebagai masyarakat ya, jadi korban gitu dong. Karena gini, teman-teman buruh selalu berhadapan ketika terjadi persoalan, berhadapan dengan orang yang punya uang, yang punya duit, ya kan? Ketika berkasus, apalagi perusahaan-perusahaan kan orangnya kan orang-orang besar semua tuh yang punya akses kekuasaan, yang punya akses duit dan segala macamnya itu. Ada lift khusus katanya. Nah, mereka bisa menggunakan logistiknya itu untuk misalnya dalam kasus tertentu misalnya bisa melakukan dugaan penyuapan misalnya gitu ya. Dugaan-dugaan tersebut itu patut untuk dicurigai gitu ya. Karena kadang ketika pengalaman kita misalnya di serikat buruh, buktinya sudah banyak, buktinya sudah lengkap gitu ya. Pada akhirnya keputusan hakim itu tidak memihak pada kepentingan buruh gitu ya. Ini kan jadi pertanyaan itu. Ya. Gitu. Padahal kan di atas kertas sebetulnya buruh seharusnya dimenangkan gitu karena buktinya sudah lengkap segala macam. Dan dilindungi juga kan? Lebih kuat gitu ya. Saya lupa gitu di Jawa Timur, di Jawa Timur di mana gitu ya. Jadi ada seorang hakim itu ditangkap gara-gara teridentifikasi mendapatkan uang suap dari kasus perburuan. Coba kita cek nanti ya. Tapi ada pernah kasus tersebut gitu. Itu di PHI. Iya di hakim PHI itu. Di hakim PHI. Dia lagi menangani kasus perburuan. Ya kayaknya yang kayak gitu itu banyak sih yang kita banyak banget. Ya soalnya antara contohnya kita juga kan pernah gitu ya ke PHI sana lah gitu ya. Ini itu sebetulnya sudah berdasarkan undang-undang mereka tuh salah misalnya salah satu pihak lah katakanlah pengusahanya. Kalau kita secara logika pun sebenarnya kita sudah menang gitu. Tapi kadang-kala antara putusan hakim juga kayak seakan-akan menyudutkan kita gitu loh. Ya. Nah, itu kan kita bisa lihat sebetulnya ada indikasi permainan segala macam di situ kan. Nah, itu yang tadi berkaitan juga dengan kita pasti. Nah, itu seperti apa harusnya kalau memang makanya ada istilah di kasus-kasus tersebut kan tumpul ke atas tajam ya itu sudah sering kita karena kenapa dia tumpul ke atas karena dia dilindungi atau ditutupi oleh segepok uang misalnya gitu atau apa dia punya akses terhadap kekuasaan gitu. Nah, yang harus dilakukan sebenarnya jadi pertanyaan what is to be done gitu ya, apa yang harus dilakukan gitu. Nah, yang perlu kawan-kawan buruh atau serikat buruh lakukan adalah tetap punya pengetahuan dan pemahaman tentang anti korupsi gitu loh. Jadi laporkan saja oknum baik itu oknum dinas tenaga kerja, oknum pengadilan dan segala macamnya ketika ada indikasi terjadinya tindakan korup gitu ya, tindakan korupsi gitu. Itu dilaporkan saja gitu. Dan sekarang kan dunia media sosial itu terbuka luas gitu ya. Jangan hati-hati aja. Ntar takutnya kena gitu karena beberapa pengalaman kawan-kawan buruh gitu ya. Terakhirnya Septia gitu ya. Ya Septia juga kemarin kita dilaporkan karena dia bersuara hanya sekedar berkomentar, ada yang komentar gitu. Dia cuma membalas komentar orang di salah satu platform media sosial lah. Ya, makanya dia jadi korban gitu kan. Ya, itu juga harus hati-hati gitu. Ya. Jadi menggunakan media sosial juga kita harus hati-hati gitu karena ada undang-undang ITE itu. Ya, itu juga undang-undangnya kan bermasalah sebenarnya. Nah, yang harus dilakukan oleh teman-teman buruh ya begitu ya. Jadi jangan sampai dia melanggengkan
tindakan korup. Nah, pertanyaan kita gimana caranya untuk melaporkan? Pertama kita bagaimana cara melaporkan? Tentu kan kita harus punya bukti. Iya, Kita kan bukti minim. Lalu kemudian yang kedua adalah bagaimana kita melaporkan supaya tidak terkena jerat undang-undang ITE. Nah, minimal gini, jangan melakukan tindakan yang korup. Oke, itu sepakat. Satu misalnya jangan sampai gitu kan, misalnya kita ada di serikat pekerja itu kan ada namanya pencatatan serikat pekerja gitu. Ya betul. Jangan sampai karena pengen dipercepat pencatatannya ya itulah masih lah gitu ya, apa pak ini pak gitu. Artinya dimulai dari kita dulu. Oh iya, jadi one rokok itu gejala atau apa namanya ya, tahap untuk menjadi seorang itu ya. Tapi kadang susah juga sih. Nah, itu ada rokoknya lah yang cepat gitu. Birokrasinya memang harus dibereskan. Jadi kampanye pemerintah dulu yang good governance gitu, good governance gitu-gitu ya, atau pemerintah yang bersih gitu-gitu kan slogan semata gitu ya. Karena di lapangan sering kita nemuin begitu ya. Nah itu yang harus dilakukan. Jangan melakukan dulu tindakan yang koruptif lah. Jadi ya karena kan kalau misalnya taruh pencatatan serikat pekerja sudah ada aturannya gitu. Harus ini ada situ dan itu dilewati saja, dijalankan saja sesuai dengan aturan. Itu yang pertama. Nah yang kedua, melaporkan dugaan korupsi, baik itu misalnya di lembaga negara eksekutif maupun di yudikatif gitu ya. Eksekutif itu kan pemerintahan, dinas, mana gitu ya. Itu kan yang disebutkan Bu Akbar itu kan secara resmi yang di under negara lah. Yang baru-baru ini kan saya dengar juga, saya lihat juga di lapangan bahwa ada juga tuh yang kayak semacam media pers yang memantau kasus korupsi, ada juga LBH yang memantau kasus korupsi juga. Nah itu seperti apa kita melaporkannya? Contoh nih, saya tahu organisasi Bu Akbar ada juga nih LBH-nya nih. Iya. Kemarin kita baru bangun. Jadi salah satu upaya kita di serikat gitu. Untuk mencoba mengkonsolidasikan kekuatan, membangun lembaga gitu yang itu bisa diperuntukkan untuk kepentingan nggak cuma buruh sebenarnya, tapi masyarakat luas. Ya gitu. Jadi masyarakat miskin misalnya yang tidak punya akses terhadap perlindungan hukum, nah itu bisa kita gunakan, bisa kita pakai untuk melakukan advokasi dan perlindungan terhadap kasus-kasus yang dialami oleh masyarakat kecil gitu ya, buruh, nelayan, tani dan segala macamnya itu. Nah, lembaga ini bisa saja juga menjadi dengan tanda kutip pengawas gitu, kontrol gitu, lembaga kontrol terhadap dugaan-dugaan tindakan korupsi yang dilakukan oleh pejabat negara gitu ya. Itu saya pengen tahu nih sebenarnya mereka berbeda seperti apa sih? Kayak semacam LBH itu, lalu kemudian ada juga yang pers yang mengawasi atau mengontrol para pejabat daerah misalkan gitu ya. Itu mereka kerjanya seperti apa sih? Ya sebenarnya itu salah satu kontrolnya adalah soal ini publik. Oh diangkat ke publik? Iya. Kasus apapun diangkat ke publik? Melalui media gitu? Melalui media, melalui macam-macam lah gitu. Bisa saja nggak cuma media, tapi kalau misalnya kita punya dugaan pejabat negara gitu melakukan tindakan itu dilaporkan saja gitu ya. Kan baru dugaan gitu. Nah, itu tidak jadi masalah, tidak terkena undang-undang ITE kalau kan bisa pencemaran nama baik. Ya kalau misalnya kita ada bukti. Nah itu artinya kan kita harus punya bukti dulu dong. Ya memang bukti itu harus ada gitu. Nah kalau ketika itu ada ya kita nggak perlu lagi takut melaporkan gitu ya tindakan-tindakan korupsi yang dilakukan oleh pejabat negara gitu, baik di level eksekutif maupun di yudikatif gitu loh. Dilaporkan saja dengan bukti-bukti yang ada gitu ya. Dan saya pikir media sosial itu sekarang itu terbuka untuk mengungkap kasus-kasus tersebut gitu ya. Nah cuman memang lagi-lagi kita harus berhati-hati juga dalam menggunakan media sosial, terutama soal dugaan-dugaan pejabat negara ya yang melakukan tindakan korupsi tersebut gitu. Karena banyak kasus begitu ya, banyak kasus dia dilaporkan karena dugaan korupsi, tiba-tiba dia lapor balik gitu ya. Yang malah jadi korban yang melaporkan. Jadi korban. Gitu. Nah itu yang saya khawatirkan, saya tadi bilang bagaimana caranya gitu loh.
kita mau melapor, katakanlah kita sudah punya bukti. Nah, sudah kan seperti itu. Kita sudah punya bukti, lalu kita melaporkan si A misalnya karena ada indikasi korupsi, lalu malah kita yang jadi tersangkanya gitu loh, yang melaporkan. Itu kan sering banget terjadi. Itu loh. Makanya perlindungan kita tuh sebagai apa namanya? Kayak contoh tadi kalau kita punya LBH segala macam, kita mengangkat kasus korupsi, kenapa jadi kita yang tersangka gitu loh. Nah itu yang menjadi apakah ada payung khusus untuk melindungi itu gitu. Kalau di kasus misalnya kayak contoh pidana, saksi kan ada undang-undangnya perlindungan saksi segala macam. Nah kalau ini kira-kira gimana? Jadi tetap publik. Jadi kuncinya adalah publik. Jadi kuncinya tetap di rakyat gitu ya. Apalagi serikat pekerja itu kan dia punya anggota banyak. Ya betul. Ya kalau misalnya ada anggotanya atau pimpinannya dilapor balik gara-gara dia melaporkan taruh misalnya tindakan dugaan korupsi gitu ya kan. Ya dia bisa menggunakan metode yang selama ini sudah sering dilakukan demonstrasi ya macam-macam logo dan segala macamnya. Dan cara-cara itu tidak hanya kita lakukan pada saat mengangkat isu-isu perburuan saja. Iya betul. Jadi isu-isu yang sifatnya korupsi, isu-isu yang sifatnya politis dan segala macam itu juga itu harus kita lakukan. Itu juga buat latihan bagi teman-teman buruh, teman-teman pekerja, di mana mereka nggak hanya menyikapi isu-isu yang berkaitan dengan perburuan saja, upah lembur, apalagi PHK dan segala macamnya itu, tapi perlu juga mereka terlibat dalam isu-isu yang mungkin di luar dari kepentingan ekonomi mereka gitu ya, kepentingan ekonomi mereka seperti yang saya sebutkan ya, kasus korupsi misalnya dia bisa respon, bahkan kasus-kasus lingkungan itu loh, kasus-kasus lingkungan itu tentu kalau itu kan nanti kita bicarakan soal bagaimana buruh berbicara soal lingkungan, kasus-kasus politik ya, misalnya kemarin soal keputusan MK misalnya gitu ya, kan ada tuh yang baru ya, yang baru itu yang soal presiden threshold ya. Buruh juga harus punya kepentingan. Tentu punya, karena berkaitan dengan itulah. Iya, karena kan menyerempet dikit ya soal keputusan MK itu. Kan kenapa buruh punya kepentingan di sini, biar buruh juga punya calon sendiri gitu loh. Oh iya betul. Calon presiden maksudnya. Dari buruh. Enggak, jadi kayak di negara Kuba loh ya. Presidennya itu nggak cuma presiden serikat pekerja, gitu kan, ada tuh. Apa presiden serikat pekerja apa gitu, nggak cuma presiden serikat pekerja. Cukup nggak cuma sampai di serikat pekerja gitu ya. Bisa jadi presiden negara. Kan slogannya begitu, buruh berkuasa, rakyat sejahtera dong. Kalau berkuasa ya dia punya calon sendiri gitu. Oke, Bung Akbar. Menarik ya, banyak kita ngobrol tentang masalah korupsi, termasuk juga kaitannya dengan buruh sendiri gitu kan ya. Nah, cuman kita mau mengulas nih sedikit tentang tadi kan di awal saya sudah sebut tuh LBH. Oh iya oke. Kita ada di dalam ternyata. Gimana nih LBH-nya kita nih? Launchingnya kapan? Ya itu ada upaya kita lah gitu. Upaya kita, jadi sebenarnya program ini sudah lama sekali kita coba canangkan gitu ya. Tapi alhamdulillah puji Tuhan sudah hampir terrealisasi. Ya, paling tinggal 10% atau 5% lah. Tinggal nunggu itu ahu itu ya. Pencatatan dari mana? Kemenkumham gitu. Nah, apresiasi kepada kawan-kawan gitu, karena benar-benar ini lahir dari serikat pekerja. Serikat buruh. Kalau zaman dulu gitu ya, banyak LBH itu dilahirkan oleh kelompok intelektual. Jadi lahir dari kampus, aktivis kampus gitu, diri LBH gitu ya. Yang memang diperuntukkan untuk kepentingan buruh. Nah, kita misalnya di SGBN, Sentra Gerakan Buruh Nasional, melahirkan namanya LBH itu, Lembaga Bantuan Hukum, itu memang lahir dari kawan-kawan pekerja, dari buruh. Ya, memang buruh asli. Buruh asli yang punya kesempatan kuliah. Punya kesempatan PKPA dan punya kesempatan untuk jadi advokat. Dan potensi di kita itu banyak, karena kita memang dorong kader-kader kita, anggota-anggota kita untuk sekolah hukum. Gitu, karena itu sangat penting bagi perjuangan kita ke depannya. Karena perjuangan kita ini kan lapaknya kan banyak. Ada perjuangan politik, ada perjuangan ekonomi, ada juga perjuangan keserikat buruhan gitu, ada perjuangan soal advokasi dan hukum. Nah, kita pada tahap di sini sekarang, bahkan kan
Pustaka buruh juga bagian dari upaya yang dibangun dari kawan-kawan buruh. Ya, betul. Nah, makanya kan menurutku ya, dulu misalnya 10 atau 20 tahun lalu ketika terlibat di serikat buruh, di serikat buruh itu masih banyak dibantu oleh teman-teman aktivis kampus lah gitu ya, aktivis mahasiswa yang bangun media, bangun LBH, bangun macam-macam lah, bangun ekonomi. Nah sekarang ada pergeseran kualitas yang menurutku lebih maju ya nih kawan-kawan gitu. Mungkin karena sudah mulai terbuka gitu informasi, pengetahuan gitu-gitu ya. Jadi pengetahuan itu tidak hanya lagi didominasi oleh kelompok tertentu, misalnya kelompok kampus gitu ya, atau aktivis mahasiswa gitu, tapi juga pengetahuan ini juga sudah semakin diilhami atau semakin dimiliki oleh teman-teman buruh gitu ya. Dan informasi dan pengetahuan ini yang kemudian kawan-kawan pekerja, serikat pekerja gitu itu bisa manfaatkan gitu, membangun LBH-nya, termasuk membangun media, macam-macam lah yang bisa dilakukan gitu. Dan memang itu lahir dari rahim kawan-kawan serikat pekerja, serikat buruh gitu ya. Dan buruhnya sendiri gitu ya. Yang buruhnya memang sendiri yang kedepannya juga buruhnya akan jadi pengacara. Siapa itu? Pengacara. Nah, Bung Andi sendiri kan sudah jadi pengacara advokat gitu yang mudah-mudahan sih yang penting jangan sampai nanganin kasus korupsi dulu ya. Jadi takutnya kasus kecil-kecil dulu lah. Oke. Kalau masuk kasus besar nanti malah stres gitu ya. Yang dulu yang berhubungan dengan Oke, nanti kita akan ngobrol lagi kalau LBH sudah launching. Nanti kita akan ngobrol lagi. Boleh. Apa sih LBH? Apa namanya? BAM ya? Apa ya? Lembaga Bantuan Hukum Badan Advokasi Masyarakat LBH BAM. Itu yang akan launching. Saat ini kita belum bisa berbicara lebih dalam karena memang kita masih menunggu AHU ya dari Kemenkumham. Masih dalam proses ini. Jadi nanti setelah launching kita pasti akan muncul lagi di media mengenai LBH kita nih. Oke. Itu Bang Akbar ya. Oke. Terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Besok harus kerja ya. Oh iya kerja. Kita udah mau pekerja, buruh gitu ya, lalu kemudian aktif di LBH, aktif juga di media gitu, luar biasa. Bagus lah, ikut demo gitu ya. Cuman kadang kita kan butuh kawan gitu ya. Iya. Ini kadang-kadang kawan ini suka meninggalkan di tengah jalan gitu. Ini gimana ya? Jadi apakah kita mau, kan saya pernah bilang tuh sama kalau nggak salah sama Bung Alang, kita mau merubah nasib kita sendiri atau kita mau menerima nasib kita sendiri, tidak lebih daripada ini gitu loh, hanya stagnan aja gitu. Tentu kan kita butuh perjuangan gitu dan juga butuh teman gitu. Ini gimana nih kalau kita nggak ada teman? Ya, jadi curhat ya. Yang membedakan kita dengan hewan itu kan kita berpikir, punya otak. Ya masa Tuhan sudah memberikan kita otak untuk berpikir, gunakan dengan sebaik-baiknya dan sehormat-hormatnya. Termasuk juga kawan-kawan yang di sana ya, yang di sana yang. Jadi ya udahlah, kita berjalan sebagaimana mestinya, yang kita masih berjalan. Kita masih tetap berjalan di on the track lah ya. Istiqomah lah. Semoga kita bisa istiqomah juga menjalankan ini semua gitu. Dan media dan LBH kita berjaya gitu. Oke. Terima kasih. Oke, Bu. Selalu ya. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Oke. Salam persatuan, salam solidaritas. Salam persatuan, salam solidaritas.